Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Unisia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sampai saat ini di hari ini kita akan mengkaji tentang sesi sirah yang keempat, yaitu tentang Muhammad Al-Amin, ya. Muhammad, orang yang bisa dipercaya, ya. Jadi seperti sebelumnya kita kaji, Rasulullah SAW sebagai seorang pemuda mandiri itu juga menjadi seorang yang mampu menanggung atau membawa amanah. Salah satunya adalah amanah ketika beliau diberikan amanah oleh Sayyidah Khadijah, ya, dalam menjalankan bisnisnya. Jadi Khadijah senang. Kenapa? Bisnis semakin banyak untung. Karena apa? Amanah. Ya, amanah. Karena amanah inilah kemudian Sayyidah Khadijah menikahi Rasulullah SAW. Nah, di samping itu Al-Amin ini juga sudah populer, ya. Maksudnya sudah melekat pada diri Rasulullah SAW sejak kecil, remaja, bahkan pra kenabian, ya. Contohnya adalah kenapa kalau Rasulullah SAW disebut Al-Amin oleh penduduk Mekah saat itu? Karena Rasulullah SAW sangat amanah. Jadi orang-orang Mekah, jadi ketika mereka mau bekerja keluar atau berdagang, ya, mereka itu menitipkan barang-barangnya ke Nabi Muhammad, ya. Kenapa? Amanah, ya, karena amanah, ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW menjadi Rasul sendiri, kemudian ketika mau hijrah, ya, barang-barang orang Makkah yang dititipkan kepada beliau berikan terlebih dahulu, ya, kepada orang-orang yang menitipkan itu. Kenapa? Dia akan meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ini menunjukkan amanah Rasulullah SAW, ya. Nah, begitu juga misal ketika orang-orang Mekah, ya, melihat bangunan Ka'bah ini sudah banyak yang rusak, maka mereka kemudian berniat untuk merenovasi Ka'bah. Azamu ala bina'il Ka'bah bada an tahdim al-kathir min bina'iha, ya. Maka mereka membangun atau merenovasi Ka'bah, memperbaiki, ya, Ka'bah biar baik, biar tidak rusak, ya. Dan dalam merenovasi ini salah satu yang mereka syaratkan adalah magana min malin haram. Jadi dalam proses pembangunan tidak boleh ada uang haram, ya. Jadi orang-orang Mekah saat itu meskipun masih jahiliyah, tapi mereka tahu untuk proses, ya, untuk biaya pendirian Ka'bah itu harus yang suci. Nggak boleh katakanlah dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, dari hasil judi, itu nggak boleh. Dia harus yang memang benar-benar halal, itu, ya. Nah, ketika wa akmalul bina, ya, ketika mereka menyempurnakan renovasi Ka'bah ini, nah, ada hal yang diperselisihkan. Apa? Meletakkan Hajar Aswad di tempat Hajar Aswad tersebut. Mereka berselisih apa? Siapa yang paling layak untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Nah, disinilah seakan-akan hampir mau perang lagi. Yang tadi udah bersama-sama merenov Ka'bah, bersama-sama, ya, katakanlah nyemen dan batunya, gitu ya. Tapi ketika udah mau rampung, tinggal meletakkan Hajar Aswad, mereka mau berantem lagi. Nah, disinilah kemudian mereka fi dhilli ihtidamin niqas ihtadau li fikrati tahkim, ya. Jadi ketika puncak, ya, diskusinya memanas,
Nah, kemudian ada yang mengusulkan ayyahkuma awwalu man yadkhulu alaihim min babis sofa wa yanzilul jami' ala hukmihi wa huwa tahkimun aqrab minhu lil Qur'an. Jadi setelah mereka berselisih kemudian sepakat biar tidak berantem, maka kita tentukan jadi orang yang besok pertama kali mampu masuk Masjidil Haram lewat Babus Sofa, dialah yang berhak menentukan dalam meletakkan Hajar Aswad. Nah ini, jadi usul ini diterima oleh semua orang. Akhirnya keesokan harinya orang pertama yang masuk Babus Sofa adalah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun yang katakanlah diberikan mandat untuk meletakkan Hajar Aswad. Tetapi beliau berpikir lagi agar dalam meletakkan Hajar Aswad ini bisa menyatukan masyarakat Mekah, maka beliau kemudian mengambil kain, dan kain ini kemudian menjadi tempat untuk meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad ditaruh di tengahnya, dan masing-masing kabilah diminta untuk mengambil setiap sudut dari kain tersebut. Nah, kemudian mereka diminta untuk membawa Hajar Aswad ke tempatnya. Nah, ketika mereka sambil sama-sama membawa, kemudian ketika peletakan terakhir, inilah Nabi Muhammad yang meletakkan. Jadi Kanjeng Nabi itu amanah. Nah, kan disebut dengan Al-Amin, As-Shadiq Al-Amin, orang yang sangat jujur dan juga sangat amanah, dapat dipercaya, ini. Jadi itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad la'ala, itu adalah la li ta'kid, maksudnya adalah sungguh di atas akhlak yang sangat agung. Nah, Imam Qurtubi di dalam tafsirnya ini menyebutkan jadi wa qaulullahi ta'ala wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi ay qala muqatil nazalat fi Abi Jahal. Ya, ada kisah menarik tentang Abu Jahal. Wa dzalika annahu tawafa bil baiti dzata lailatin wa ma'ahu Walid bin Mughirah. Jadi orang-orang Mekah saat itu, dikatakanlah Masjidil Haram atau Ka'bah saat itu, sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi, itu masih menjadi tempat paganisme atau diletakkannya berhala-berhala. Bahkan di awal-awal Rasulullah berdakwah, katakanlah 13 tahun di Mekah, Ka'bah itu juga masih ada berhalanya, sampai nanti di sesi akhir, maksudnya ketika Rasulullah SAW Fathu Mekah, Fathu Mekah setelah 22 atau 23 tahun Rasulullah diutus, baru bisa menaklukkan Mekah dan membersihkan berhala-berhala itu dari Masjidil Haram dan Ka'bah. Tapi selama di Mekah 13 tahun di Mekah berdakwah, itu Ka'bah masih banyak berhalanya. Nah, ketika Abu Jahal ini tawaf, dan ada juga Walid bin Mughirah, suatu malam tahaddasa fi sya'nin Nabi, mereka berbincang tentang Nabi Muhammad, maka faqala Abu Jahal wallahi innil a'lam annahu lasadiq. Jadi Abu Jahal yang katakanlah memusuhi Nabi Muhammad SAW, memusuhi dakwah Rasulullah SAW selama di Mekah, meskipun dia itu masih bagian dari keluarganya, tapi meyakini dalam dirinya bahwa innil a'lamu annahu lasadiq. Ini banyak taukidnya kan. Ini sesungguhnya, ini taukid aku, la a'lamu, lamnya lam taukid juga, yakti tenan, mengetahui, annahu sesungguhnya dia, anna juga taukid juga, la sodikun, la lam taukid juga. Ini kan perkataan
Kalau bahasa Jawa tenan, sungguh tenanan. Wong iku jujur tenan. Nah, Muhammad itu jujur banget. Itu kata Abu Jahal. Yang meskipun dia memusuhi ya, tapi dalam lubuk hati ya kejujuran seorang itu tidak bisa dimanipulasi. Ya, karena seringnya jujur, maka dia akan terkenal sebagai jujur ya. Faqala lahu mah wa ma dzalika ala dzalik wa ma dallaka ala dzalik ya. Maka Walid bukti ini apa? Qala ya Aba Abdi Syams kunna nusammihi fi subuh as-sadiq al-amin. Sejak kecil remaja itu memang kita kenal dan menjulukinya sebagai as-sadiq al-amin. Falamma tamma aqlu wa kamula rushduhu nusammihi al-kadzib al-khain. Tapi karena dia berdakwah ya, menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui ya, maka kemudian kita anggap dia sebagai al-kadzab, pendusta dan pengkhianat, al-khain. Wallahi inni la'alamu annahu shadiq. Nah itu yang jadi kita anggap sebagai pendusta itu karena masyarakat tidak. Tetapi sejatinya saya meyakini kalau dia itu inni la'alamu annahu lasadiq, itu sangat jujur ya. Kemudian qala fama yamna'uka an tusaddiqahu wa tu'mina bihi. Terus jane apa sing ngalangi kamu untuk beriman dan membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Qala tatahaddas anni banatu Quraisy anni qad ittaba'tu yatimi Abi Thalib min ajli Kisra wallat wal uzza in ittaba'tu abadan fanazalat khatam ala sami. Jadi dia itu Abu Jahal kemudian mengatakan ya nanti orang-orang ngomong tentang aku gimana gitu ya, masa ngikuti yatimi Abu Thalib gitu ya. Nah, maksudnya aku ikut dengan dia ya kedudukanku turun ya, itu pemikiran Abu Jahal. Maka wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Jadi dia tahu bahwa kebenaran itu ada pada Rasulullah SAW, tetapi ya dia tidak mau mengikutinya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tutup pendengarannya dan juga hatinya. Nah, jadi sahabat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah ya dalam kajian sirah kita pada hari ini. Yang pertama adalah Rasulullah itu al-amin, amanah ya. Menjaga amanah itu benar-benar. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita umatnya untuk bersifat amanah. Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana dalam riwayat akhrajahu Ahmad ya, la imana liman la amanata lahu. Tidak iman ya, bagi orang yang tidak bisa amanah. Wala dina liman la ahida lahu. Jadi tidak iman bagi orang yang tidak bisa amanah. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ya'muru an tu'addil amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk melaksanakan amanah kepada ahlinya. Juga Rasulullah SAW mengatakan ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika dia berkata dusta, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji nulayani, itu mengkhianati ya. Wa idza tumina khana. Wa idza wa'ada berjanji tidak menepati maksudnya. Wa idza tumina jika diberi amanah ya khana ya, menyelisihi, mengkhianati. Nah, jadi amanah ini adalah bagian dari iman. Dan ketika kita amanah berarti kita meneladani Rasulullah SAW al-amin. Insya Allah kalau kita katakanlah sebagai pemuda siapapun itu kita bekerja dengan amanah, maka orang itu akan melihat ya wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Jadi amanah kita itu akan ya meningkatkan nilai kita di mata manusia, juga meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kajian sirah pada hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.